Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran dasar desain komunikasi visual. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian ini mudah dipahami, juga ilmunya berkah untuk kehidupan kalian. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya baik, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual part 1 dengan tujuan pembelajaran 11, yaitu peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Nah, mungkin ada anak-anak yang sudah tahu nih apa saja sih teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual, dan ada juga anak yang belum tahu apa saja teknik dasarnya. Maka di sini kita akan belajar bersama-sama dan menyamakan persepsi mengenai teknik dasar apa saja yang digunakan dalam proses produksi desain komunikasi visual. Nah, untuk pembahasan pertama di sini ada metode perancangan desain komunikasi visual. Kita masuk terlebih dahulu ke pengertian metode. Apa sih itu metode? Nah, metode ini adalah sebuah sistem kerja yang fungsinya itu untuk mempermudah ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Jadi, kalau misalnya pengertian metode perancangan desain komunikasi visual adalah yaitu sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mempermudah ketika kita melakukan proses perancangan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode itu sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mempermudah ketika kita melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya ada tahapan perancangan DKV. Nah, untuk tahapan perancangan DKV ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada identifikasi, kemudian ada analisis, kemudian ada sintesis, dan yang terakhir masuk ke dalam tahapan evaluasi. Kita masuk pada tahapan yang pertama, ada tahapan identifikasi. Nah, apa saja sih yang kita lakukan pada tahapan ini? Pada tahapan ini di mana kita melakukan persiapan dan pengumpulan data yang kita butuhkan. Adapun data yang kita butuhkan ini bisa diperoleh melalui pengamatan atau hasil wawancara, juga bisa melalui buku, foto, majalah, atau dari artikel internet. Nah, setelah data yang kita butuhkan ini terkumpul, dilakukannya lah identifikasi, yaitu pengelompokan atau pemilihan data berdasarkan kategori yang sama. Selanjutnya ada tahapan analisis. Analisis data dan elaborasi ini dilakukan melalui data yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian analisis data ini biasanya dilakukan melalui pendekatan AA prosedur atau Attention to Action Procedure menurut Sanyoto 2006. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AA prosedur? AA prosedur ini adalah pentahapan komunikasi persuasif yang dimana dimulai dari kita membangkitkan atau kita berusaha untuk membangkitkan perhatian. Setelah itu kita berusaha untuk menggerakkan seseorang atau banyak orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang kita harapkan atau kita inginkan. Kemudian CAA prosedur ini dikembangkan kembali menjadi sebuah rumus klasik, yaitu menjadi AIDA atau singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Kemudian juga dikembangkan kembali jadi ada penambahan dari si confidence-nya.
Kemudian analisis data juga bisa dilakukan melalui pendekatan SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian opportunity, peluang, dan threat, yaitu ancaman. Kemudian yang paling umum, analisis data ini menggunakan analisis 5W 1H, yaitu di mana 5W-nya what, who, where, when, why, dan 1H-nya itu how. Biasanya ditambah lagi jadi 2H, jadi 1H-nya lagi how much. Kemudian masuk kepada tahapan yang ketiga, ada sintesis. Nah, tahapan sintesis ini dilakukan melalui tahapan perencanaan media dan perencanaan kreatif. Pada dasarnya sama, di media ataupun di kreatif perencanaannya ada 4, yaitu ada tujuan, perencanaan tujuan, kemudian strategi, kemudian ada program, kemudian ada budgetnya. Selanjutnya, untuk perencanaan media sendiri di sini tujuan medianya itu dibentuk dari 3 aspek, yaitu jangkauan, frekuensi, dan kesinambungan. Nah, untuk tujuan medianya sendiri di sini penting untuk menentukan target audiensinya mau seperti apa. Misalnya jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, jangkauan geografisnya, kemudian sosial ekonomi, kemudian pendidikannya, kemudian range usianya. Itu penting untuk ditentukan karena berpengaruh pada perancangan medianya sendiri. Kemudian di sini ada strategi media. Nah, strategi media ini sebagai jawaban dari tujuan media yang telah ditetapkan. Jadi meliputi pemilihan media dan prioritas media, kemudian menentukan media utama dan media penunjang. Jadi misalnya kita menentukan target audiensinya untuk anak-anak, maka media yang dipilih juga harus cocok dengan anak-anak dan menarik perhatian anak. Jadi pentingnya untuk menentukan audiensi itu tadi untuk tahapan perencanaan selanjutnya berpengaruh gitu. Misalnya kita ingin menyampaikan sebuah iklan promosi lipstick, maka yang dipilih audiensinya yaitu perempuan, karena rata-rata yang menggunakan atau konsumen yang menggunakan lipstick itu rata-rata perempuan gitu. Nah, selanjutnya ada program media. Nah, untuk program media ini, perencanaan program media ini berkaitan dengan penjadwalan media, menentukan ukuran durasi, berapa menit gitu ya, kalau misalnya video, kemudian mengatur waktu tayang, kemudian jenis medianya mau seperti apa, kemudian selanjutnya ada perencanaan budget media. Nah, untuk perencanaan budget media sendiri meliputi dari anggaran media placement atau penempatan medianya, biaya penempatan medianya, kemudian ada sewa ruangan, kemudian ada sponsor program, serta pajak, kemudian ada biaya perizinan, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk perencanaan kreatif, tujuan kreatifnya itu yaitu menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Misalnya, kita ingin menyampaikan informasi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi untuk anak. Berarti tujuan kreatifnya itu bagaimana si anak itu berimajinasi, kita ajak berimajinasi terkait pentingnya informasi yang kita sampaikan, misalnya dengan menambahkan karakter gigi yang menjadi sebuah karakter superhero, itu akan sangat menarik perhatian anak. Kemudian untuk strategi kreatifnya sendiri di sini yaitu bagaimana cara yang tepat terkait kampanye informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi di sini itu lebih dipersempit kepada strategi visual. Jadi penempatan seperti visualisasinya, karakternya, penempatan teksnya, bagaimana supaya anak mudah memahami apa yang informasi yang ingin disampaikan. Kemudian juga tidak lepas dengan kaidah-kaidah
desain ya, seperti prinsip-prinsip desain yang sebelumnya kita telah pelajari. Kemudian untuk program kreatif di sini, perencanaan program kreatifnya di sini yaitu meliputi penyusunan penjadwalan proses produksi dan proses kreatif seperti kapan membuat layout, finishing dan sebagainya. Sedangkan untuk budget kreatif, perencanaan budget kreatif di sini itu meliputi biaya produksi, production cost atau design fee. Nah, di sini ada skema metode perancangan. Di sini ada latar belakang, terus kemudian ke penyusunan konsep, terus keasliannya, tujuan manfaat medianya, kemudian ada identifikasi, terbagi menjadi identifikasi data, kemudian analisis data, masuk lagi ke kesimpulan, lanjut kepada sintesis, kemudian setelah sintesis ke konsep perancangan. Nah, konsep perancangan ini terbagi menjadi dua, ada perencanaan media terlebih dahulu, kemudian ada perencanaan kreatif, baru masuk ke perancangan. Kemudian setelah perancangan masuk ke dalam visualisasi dan evaluasi. Jadi ini skema metode perancangan di desain komunikasi visual. Nah, setelah kita mengetahui metode merancang produk grafis, maka di sini kita akan membahas bagaimana merancang produk grafis agar memiliki sebuah konsep yang jelas. Nah, untuk merancangnya sendiri melalui 4 tahapan, yaitu ada tahapan statement of problem, yaitu di mana kita merumuskan terlebih dahulu ide gagasan yang kita miliki atau perhatian utama, kemudian dilakukanlah survey of problem, jadi agar ide gagasan yang kita miliki ini dikembangkan lagi menjadi sebuah gagasan, beberapa gagasan yang lebih mendasar lagi. Kemudian selanjutnya ada formulating the problem. Jadi tahapan ini yaitu kita menyederhanakan atau merumuskan dan menyederhanakan gagasan yang kita miliki ini menjadi sebuah gagasan yang lebih terfokus lagi. Kemudian ada unification dan simplification. Jadi setelah disederhanakan, maka gagasan kita ini, gagasan kreatif yang kita miliki ini kita sesuaikan kembali dengan media dan lingkungan di mana gagasan yang kita miliki ini diterapkan gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Mungkin sebagian dari anak-anak sering mendengar kata ini, tetapi tidak tahu artinya atau apa itu ekonomi kreatif. Maka di sini kita akan membahas bersama-sama apa itu ekonomi kreatif. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ekonomi kreatif memiliki pengertian adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Kemudian konsep dari ekonomi kreatif ini yaitu mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide kreatif dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama produksi. Jadi intinya ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, ide sebagai aset untuk membuat perekonomian ini bergerak maju. Ekonomi kreatif ini menjadi bidang ekonomi yang menjanjikan karena terbukti naik 5,76% dibanding sektor pertambangan dan penggalian, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Nah, meski ekonomi kreatif ini sangat menjanjikan, tetapi juga persaingannya sangat ketat, di mana untuk terjun ke dalam industri ini kita dituntut harus terus mengupgrade skill kita agar kita memiliki
kemampuan yang lebih dari pesaing-pesaing kita gitu. Misalnya dihadapkan dengan sebuah desain nih. Untuk desain sendiri tidak cukup hanya bagus, tetapi juga dicari yang unik gitu. Nah, untuk bertahan di dunia industri ini kita harus menjadi kreatif juga tentunya. Nah, adapun contoh usaha di bidang ekonomi kreatif ini ada advertising, periklanan, kemudian ada arsitektur, bangunan ya, pembuatan bangunan gitu ya. Kemudian ada craft, kerajinan, ada desain, ada game, kemudian ada musik, ada fashion juga, broadcasting ya, perfilman, televisi, kemudian video film dan fotografi. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi kreatif, kemudian contoh usahanya, maka kita juga harus mengetahui apa manfaat dari bidang ekonomi kreatif. Nah, adapun manfaat ekonomi kreatif yaitu adanya menciptakan lapangan kerja baru, kemudian membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, kemudian mengurangi angka pengangguran, kemudian meningkatkan inovasi di berbagai bidang, serta menciptakan kompetensi bisnis yang lebih sehat. Ya, barangkali sekian materi yang Ibu sampaikan. Terkait tugas sudah Ibu upload di sekolah, boleh anak-anak cek. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang Ibu sampaikan atau tugas, boleh anak-anak tanyakan lewat WhatsApp group. Kemudian semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini kalian dapat pahami dengan baik dan juga berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.